ada postingan di IG foto megang, ya ampun ya, itu sosis ya, megang sosis ya, walaupun masih pakai pakaian lengkap, celana jeans, tapi aneh anjay katanya. Ya Allah, warga Bali kalian nggak berarti. Assalamualaikum warga, apa kabarnya di hari ini? Mudah-mudahan pada baik-baik ya, amin. Warga, kemarin kan Empo sempat mengawal terkait kasus viral Bali, yang dimana ternyata kasus perseteruan antara ibu-ibu penjahit yang melakukan rasisme kepada salah satu suku di Indonesia ini, yang terlibat pertengkaran dengan salah satu karyawan minimarket, yang ternyata karyawan tersebut adalah orang Lombok. Dan kemarin itu kan viral lagi tuh, kirain sudah selesai. Gara-gara apa? Gara-gara beredarnya sebuah video intimidasi terhadap karyawan minimarket tersebut dalam acara mediasi perdamaian. Itu dilakukan oleh siapa? Oleh wakil rakyat, anggota DPD RI perwakilan Bali, yang kita sebut aja inisial A. Sebenarnya si Empo tuh pengen ngomong gitu kan, namanya Arya Weda. Tapi orangnya baper, warga, baperan, baper dia, wakil rakyat kok kayak begitu. Nah, ternyata perkembangan kasusnya sekarang dari anggota Dewan Perwakilan NTB juga, atau kalau boleh kita sebut senator NTB ini tuh ikut campur tangan juga, karena kagak mau dong ada salah satu warga NTB yang diintimidasi, bahkan ya berdiri sendiri begitu ya. Selain kemarin ada Niluh Jelantik, senator Bali juga, yang mendampingi atau mendukung dari si karyawan minimarket ini gitu kan. Kini juga dari pihak NTB juga ikut turun tangan. Bahkan sudah ada pertemuan ini dengan si Bapak senator Bali yang wakil rakyat tersebut, yang berkata, katanya intimidasi tidak ada kok, tidak ada intimidasi, bagi saya itu biasa saja. Nah, seperti apa pertemuan antara senator Bali dengan senator NTB tersebut? Ini dia, yuk cus. Selaku pemimpin waktu mediasi, dengan ini menyampaikan bahwa banyak video yang beredar itu potongan-potongan, tetapi yang pasti saya sampaikan ke beliau-beliau sebagai wakil masyarakat NTB, tidak ada maksud sedikit pun untuk intimidasi. Nah, untuk itu kita berharap ya kejadian ini tidak terulang lagi. Ya, mungkin Adinda AWK tadi bilang bahwa ini tidak ada maksud intimidasi, tapi pada dasarnya siapapun yang mendengar kalimat yang disampaikan itu adalah kalimat intimidasi gitu loh. Kedepannya mungkin Adinda mohon dalam menegakkan atau memediasi atau menengahi persoalan apapun, ya mohon dipikirkan juga hal-hal kalimat-kalimat yang dikeluarkan, agar jangan sampai menimbulkan ketersinggungan, keributan dan perpecahan. Saya selaku dia udah panjang kali lebar ngomong tidak ada intimidasi katanya warga. Tapi Empo acungi jempol nih buat senator NTB, si ibu yang menggunakan baju hijau, keren. Langsung kemarin dicetaskan ya kan. Sebenarnya orang juga menilai dalam kata-kata itu ada unsur intimidasi. Yang bilang kagak ada intimidasi mah cuma 3 orang ya. Siapa? Ya si Bapak senator Bali ini, si ibu penjahit, sama siapa, si Sansan Bella. Gue heran sama Sansan Bella ini ya, ngedukungnya itu ngedukung orang-orang yang salah melulu. Heran, apa karena dia emang butuh pansos gitu, butuh viral, makanya kagak apa-apa deh gue ngedukung yang salah begitu kan ya. Dia doang ya warga. Nah, soalnya penasaran gitu, sebenarnya ini tuh termasuk intimidasi atau bukan sih? Karena menurut si Bapak A ini banyak katanya yang beredar video-video potongan. Nah, ini nih Empo kasih dah ya video lengkapnya. Kita bandingkan ketika dia menanyai si ibu penjahit sama menanyai si Ade Hilda ini ya, yang karyawan minimarket. Seperti apa perbedaannya? Ini dia, cus. Itu selesai. Berapa total bayar semua? 3. Berapa total berapa? 75 semua. Tapi selesai ya? Selesai semua. Oke. Baik. Kalau
kamu tuh udah sabar nih. Pun aja ini pacar kamu, ini kan baju pacar kamu, bukan kamu punya. Biarin pacar kamu bawa ambil sini. Pacar saya orang jauh di Gianyar tugasnya, saya kosnya di Darmo Sabo. Gimana ibu janji-janji aja tidak diselesaikan. Bolak-balik saya ke sini jadinya. Biarin pacar kamu yang ambil ke sini, kan ini baju pacar kamu, bukan kamu. Biarin pacar kamu tuh sabar sekali loh, baik sekali sama ibu. Kayak kamu cerewet. Ibu pernah ketemu pacarnya dia? Pernah. Oh gitu. Pertama iya, kali sudah. bawa kan dia pacarnya. Oh gitu. Oke, nggak apa-apa. Ya. Oke, sekarang udah paham ya. Artinya klarifikasi pertama, baju itu lu beres semua tiga-tiganya. Beres, harus beres. Yang kedua, Saya janji bayarnya beres. 75.000. Yang nomor 3 menjawab fitnah, artinya ibu nggak selesaikan, tapi ternyata memang diselesaikan ya. Selesaikan. Dan ini udah datang berkali-kali. Oke. Manusia jadi bawa emosi gitu. Ya terus sekarang udah terjadi tuh gimana? Sekarang kamu mau diapain ibu nih di depan kamu sekarang, depan saya sekarang? Gimana maunya ibu nih? Memang ibunya salah? Sekarang maunya gimana? Mau ditutup? Kalau misalkan ditutup nih, bapak ibu ini suaminya sama-sama penjahit loh. Dia punya anak masih sekolah. Kalau kamu emosi, ibunya ditutup, digeruduk misalkan. Mau kamu kasih makan? Indomaret mau nggak kasih ibu ini kerjaan? Ini mumpung saya juga pengawas undang-undang perpajakan nih. Nanti bisa saya mintakan CSR sesuai dengan undang-undang nomor 40. Misalkan ini ditutup nih. Mau tanggung jawab nggak? Hah? Ayo ngomong dong depan kami. Puas kamu? Sudah merasa puas nggak kamu? Memang salah, omongan ibu tuh salah. Jelas salah, saya nggak membela ibu itu masalah omongan. Silakan, kalau seandainya dari pihak keluarga merasa repot, masa gimana? Kalau misalkan pihak keluarga mau melaporkan undang-undang ITE boleh. Walaupun hari ini udah damai, tapi pihak keluarga punya hak untuk ngelaporin kamu. Karena kamu nyebarin video orang, nggak bisa. Gitu loh maksudnya. Ya, silakan dari manajemen. Jadi Indomaret yang disalahin, so iye ngomake nama jabatan, mau adain CSR buat Indomaret. Liur si bapak A ini mah, ya kan? Oh, pelaku rasis dibela-bela, malah ngomongnya tidak dibenarkan terkait omongannya. Ya udah fokusnya ke situ. Ini segala ngomong fitnah kan udah tahu dari awal juga kasusnya seperti apa kan. Si ibunya itu yang entar-entarin udah lebih dari janji yang dia janjikan. Kebiasaan tuman ya. Giran ini aja sekarang udah digeruduk sama netizen, sama warganet, sibuk klarifikasi sana sini. Giran kemarin petantang-petenteng ngomong menyebarkan video orang tanpa izin. Lah si bapak aja itu membuat video terus bapak sebarin tanpa izin si Ade Hildanya. Bisa juga ya Ade Hilda dituntut balik nih undang-undang ITE walaupun dia pejabat kagak ngapa-ngapa. Ade liar. Ya Allah, siapa sih yang milih dia begitu kan ya. Nah, di sini ya netizen pun murka warga kepada si bapak A tersebut. Akhirnya apa? Di-uplah loh sama netizen. Jejak-jejak digital beliau ini tuh ternyata dari zaman dulu itu sering banget tersandung kasus-kasus yang nyeleneh. Ya, si bapak ini tuh tapi wakil rakyat, tapi kok terkait masalah rasis dan juga pernah melakukan. Terus terkait masalah apalagi tuh? Ada juga yang penyebaran pemberitaan hoax yang dia repost ulang. Seperti apa? Ini dah dia. Yuk cus. Jejak digital DPD Bali yang di-up lagi sama netizen. Yang pertama, kasus rasis ke perempuan yang berhijab. Kalian pasti sudah pernah lihat kan video ini. DPD Bali atau Arya Wedakarna yang kayaknya mulutnya nyampah banget kalau ngomong. Dia ini pernah kena kasus ujaran kebencian pada tahun 2024. Makanya nggak heran lagi lah kalau dia ini malah membela ibu-ibu yang rasis ke suku Jawa ini. Dia ini pernah ngatain kalau perempuan berhijab itu nggak jelas. Sampai dengan marah-marah mengatakan nggak suka dengan gadis-gadis Bali yang memakai penutup kepala. Apa kamu? Hina sekali kamu ini ya. Ganti itu, saya nggak mau tuh yang frontline itu. Saya mau gadis Bali yang kayak kamu, rambutnya kelihatan terbuka. Jangan kasih yang penutup nggak jelas. Di
Dan gara-gara itulah dia ini sempat dipecat dengan tidak hormat atas perbuatan rasisme itu. Tapi entah kenapa ya, dia malah terpilih lagi sebagai DPD Bali. Sampai video ini tuh di-up lagi sama netizen dan membuat netizen makin yakin kalau dia ini seorang yang rasis sekaligus anti-Islam. Ngebolehin bebas. Jadi ada satu momen nih, si Arya ini bilang seperti ini mengenai bebas. Bebas, saya nggak masuk bola itu boleh, nggak pakai pot. Ya Allah. Ya, silakan dimatikan. Nah, kalian dengar sendiri kan, kalau dia ini malah memperbolehkan anak-anak sekolah melakukan bebas asalkan makai kondom. Ini benar-benar parah ya, malah ngajarin anak-anak sekolah yang kagak bener. Dan ternyata ya, bukan hanya itu saja nih, dia ini pernah menolak masuknya Bank Syariah di Bali pada tahun 2014. Sampai menolak Ustadz Abdul Somad datang ke Bali untuk berdakwah. Dan ya, seorang pejabat yang seharusnya bisa menjaga ucapan dan menghormati semua masyarakat, malah berkali-kali terseret kontroversi karena pernyataannya. Nah, tapi kalau menurut kalian sendiri gimana nih? Jejak digital Bingung gua, susah berkata-kata. Wakil rakyat model kayak begini, udah ketahuan dari awal bermasalah ya, masih aja kepilih ketika nyalon lagi. Aneh hebat dulu pada yang milih dia, ya kan? Aneh. Ya Allah, ya Tuhan. Malah segala katanya boleh buat anak sekolah melakukan asal pakai sarung. Dan jangan apa? Jangan endut duluan perutnya begitu. Allah ya Robi, belum ada ya kayak begini, ada nih kayak begini. Nah ini juga nih ada lagi nih pemberitaan tentang dia nih ya. Nih, merepost berita bohong. AWK minta maaf ke wartawan Kompas, PSG dan Pena NTT Bali, ya kan? Merepost berita bohong, AWK minta maaf ke wartawan Kompas, PSG dan Pena NTT Bali. Tuh. Anggota Dewan Perwakilan Daerah DPD RI Perwakilan Provinsi Bali, Sri Igusti Ngurah Arya Wedakarna AWK menyampaikan permohonan maaf secara terbuka perihal postingan di media sosial terkait berita palsu yang merugikan wartawan Kompas PSG ya. Permohonan maaf itu AWK sampaikan secara terbuka usai bertemu Perhimpunan Jurnalis Pena NTT Bali di kantor DPD Bali Senin tanggal 30 bulan Maret tahun 2026. Oh, masih baru ini ternyata ya. Mengakui adanya kekeliruan dari admin dalam unggahan yang direpost dari akun media sosial Kutabaca.com. Meski demikian, ia menegaskan bahwa tidak ada niat jahat maupun maksud lain dalam unggahan tersebut. Ya elah, wakil rakyat kayak modelan begini kagak bisa ngebedain mana pemberitaan benar, mana pemberitaan hoax. Berat sebelah lagi. Terkait kasus yang salah dia dukung, rasis dia dukung, seks bebas dia dukung. Bener-bener kebangetan lu ya, kebangetan ya Allah. Nah, ketika kemarin dia petang-peteng ya kan, udah banyak yang nyerbu tuh gara-gara lebih membela si pelaku rasis dan adanya intimidasi kepada siapa itu? Kepada gadis dari Lombok tersebut ya kan, karyawan minimarket. Dia ngebales-balesin komentar netizen. Ya Allah ya Robi, lu kagak kerja emang Pak? Sampai sempat gitu ngebales-balesin komentar netizen. Udah gitu nyeleneh lagi ngebalesinnya seperti apa? Ini dia, you are cus. Nih ya. Ada komentar, oh lu dibalas nih sama anggota DPD RI ini ya. Iya gue bang, kenapa katanya ya. Kita lihat lagi slide berikutnya. Kebanyakan yang komentar daripada yang suka, tandanya Anda buruk dalam menangani sebuah masalah. Biasa aja, nggak ngaruh. Sebagai orang Bali malu banget punya DPD kayak gini, drama banget nih ya. Terus dia membalas, sama kami juga malu sama isi sosmedmu gitu doang. Nah, dihujat balik satu Indonesia, dia ngebales lagi. Benar, makanya hutang dibayar ya. Ada apa sih dia ini, gaje banget. Lupa ya, belum tutup komen. Terus dia ngebales, enggak, sengaja tunggu komen kamu sambil emoticon love. Mata berlope-lope. Ini ingat hidup cuma sebentar. Dia ngebales lagi si bapak anggota DPD ini.
Benar, harusnya hidup sebentar itu bayar utang. Lah, punya malu nggak sih katanya. Terus dia balas enggak. Ya Allah, kita cek komentar dah. Katanya dia ya, aduh ngeri gue sebutinnya. Begitu kan katanya. Bauti dia tuh. Waktu itu ada postingan di IG foto megang, ya ampun ya, itu sosis ya, megang sosis ya, walaupun masih pakai pakaian lengkap, celana jeans, tapi aneh anjay katanya. Ya Allah. Warga Bali kalian gak bertindak, beliau ini secara nggak langsung malah memperburuk citra Bali loh katanya. Aduh ampun. Nah itu warga ya, yang katanya wakil rakyat. Besok-besok kata gue kayak apa kalau milih wakil rakyat tuh yang beneran dikit apa? Alah, kalau salah satu wakil rakyat udah pernah tersandung kasus, jangan dipilih lagi. Jangan. Ini mah udah sering tersandung kasus, dipilih lagi. Ampun, emang bener ya di negeri Konoha ini tuh, selain merubah mindset pejabatnya, rakyatnya juga harus sedikit demi sedikit dirubah juga mindsetnya. Liar gua mah, ya kan? Nah ini ya. Sebenarnya sih banyak warga ya terkait kasus perseteruan ibu penjahit dengan karyawan minimarket ini, banyak sekali ya yang mau kita up, reaksi-reaksi dari konten kreator, dari warganet, dari netizen, bahkan dari beberapa anggota dewan juga. Tapi ya susah sih ya, mau dikata-katain kayak gimana juga tetap petang-peteng ini si bapak ini tuh, si bapak A ini tuh ya, walaupun sekarang kadang kita lihat-lihat ya udah agak sedikit pucet gitu mukanya, agak sedikit takut, makanya dia klarifikasi ke sana sini ya, udah mulai merasakan kali kekuatan netizen. Tapi kalau menurut Empok, wahai warganet dan netizen 62, kerahkan keahlian kalian sampai benar-benar dia itu kapok sekapok-kapoknya ya, jangan nyampe dia meremehkan netizen juga nih ya. Cuman soalnya orang-orang model kayak begini. Oke lah warganya, mungkin itu dulu dah dari Empok ya, yang jelas nih untuk karyawan minimarketnya si Ade Hilda ini sudah mendapatkan support, sudah mendapatkan dukungan, bahkan pendampingan dari Niluh Jelantik, salah satu senator Bali juga ya kan, terus dari senator-senator NTB, bahkan nyampe ada yang video callan dengan adik Hildanya menanyakan terkait keadaannya seperti apa dan akan dilakukan pendampingan. Pokoknya mah ambil pelajarannya yang baik-baik ya warga ya, jangan sampai kita ini menjadi seorang manusia yang menormalkan sebuah rasisme atau sara begitu kan, kagak boleh. Kita ini tuh satu bangsa dan satu tanah air, satu negara lah begitu yang harus kita jaga ya kan. Jangan sampai kita ada perpecahan hanya karena kelakuan orang-orang yang tidak bertanggung jawab begitu kan, seperti si ibu penjahit dan si bapak anggota DPD ini. Kalau menurut gue mah kagak bertanggung jawab ya kan, soalnya apa, menormalisasikan yang namanya rasisme begitu. Kan warga ya, nanti kita bahas lagi dah terkait reaksi-reaksi dari warganet seperti apa gitu ya. Yang penting nih kita sebagai netizen warganet, ayo gencarkan ya, gencarkan beri pelajaran tuh sama orang-orang modelan kayak si bapak A ini tuh yang petang-peteng merasa paling kuat dan kebal hukum ya. Gaskan netizen Indonesia, jangan sampai kalah kita. Oke lah warganya, terima kasih banyak, sehat-sehat buat kalian semua, ambil segi positifnya, buang segi negatifnya. Gua mau pergi jalan-jalan dulu ini ya kan, jadi kagak bisa lama-lama nemenin lu pada. Oke ya, sehat-sehat kalian di sana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, bye.